Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar IPS lagi, masih di bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, subbab hari ini kita akan belajar tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu kreativitas, yang kedua kewirausahaan. Nah, apa itu kreativitas? Bunda kasihkan gambar di sini. Di sini sumbernya dari foto.tempo.co. Gambarnya di sini ada seseorang yang membuat mainan anak-anak dari barang bekas. Nah, ini barang bekas ini membuat sesuatu dari barang bekas ini termasuk dalam kreativitas. Ayo lanjut, kita langsung bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke, di sini dijelaskan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ini menurut Supriyadi 2001 halaman 7. Nah, ini jadi kreativitas itu dia membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Ya, misalnya teman-teman membuat sesuatu barang yang memang teman-teman terpikirkan ide dari teman-teman tapi belum ada sebelumnya. Nah, itu disebut dengan kreativitas. Lanjut, ke seseorang dikatakan kreatif itu memiliki 5 ciri apa saja, yaitu bersifat ingin tahu. Jadi orangnya ingin tahu terus akan sesuatu, penasaran terus. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik, ya, pertanyaan yang baik dan sopan. Yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Jadi biasanya anaknya aktif, tidak pendiam gitu ya. Dia itu mampu menyatakan. Nah, biasanya otaknya termasuk otak yang kreatif. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi memiliki pendirian sendiri. Selanjutnya, ternyata ada 9 teman-teman. Seseorang dikatakan kreatif itu. Lanjut, tadi kan sudah 5 ya. Sekarang yang ke-6, mampu mengajukan gagasan yang berbeda. Jadi gagasan itu tidak sama dengan orang lain. Dia memiliki ide-ide gagasan yang memang berbeda. Yang ke-7, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Yang ke-8, belajar dari kegagalan. Yang ke-9, belajar dari pengalaman orang lain. Jadi apabila orang lain misalnya berhasil, dia pelajari kenapa berhasil. Apabila seseorang orang lain itu gagal, dia tidak mencemoohnya tapi belajar, oh kira-kira gagalnya kenapa, saya tidak seperti itu. Lanjut, ke kreativitas seseorang dapat dipengaruhi oleh minat dan bakat dan ilmu pengetahuan ditambah dengan pengalaman. Nah, ini minat bakat, pengetahuan ditambah dengan pengalaman. Kalau minat bakat itu ada di dirinya sendiri, jadi kalau tidak memiliki minat dan bakat susah. Nah, ilmu pengetahuan ini, pengalaman ini baru bisa digali walaupun misalnya tidak ada minat dan bakat tapi dia mau belajar ekstra, mau itu bisa. Atau pengalaman, selalu mencoba. Nah, ini bisa. Tantangan hidup yang masa akan datang sangatlah berat, maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Tadi kreativitas sudah ya, poin pertama. Lanjut ke inovasi. Apa itu inovasi? Nah, di sini inovasi di sini Bunda memberikan gambaran kegiatan produksi mainan anak-anak. Kenapa berhubungan dengan mainan anak-anak? Karena mungkin sekarang banyaknya ya mainan-mainan anak-anak yang banyak dikembangkan inovasinya. Di sini Bunda jelaskan apa itu inovasi. Inovasi merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Ya. Kalau tadi kreativitas sesuai dengan bakat dan minat, kalau inovasi lebih cenderung di penelitian dulu atau di eksperimen dulu. Misalnya, kira-kira mau membuat mainan anak. Nah, sebelum diinovasi, kira-kira nanti di eksperimen, diteliti dulu kira-kira anak itu paling suka mainan yang mana
gitu. Nah, baru setelah diteliti, di eksperimen baru dibuatkan mainan sesuai dengan inovasinya. Lanjut ke tujuan perusahaan melakukan inovasi selain untuk menghasilkan hasil produksi, tujuannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tujuan. Yang pertama, mulai dari atas ya teman-teman, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Lanjut ke produk memiliki daya guna dan serbaguna. Yang ketiga, mempunyai ciri-ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Yang keempat, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Yang kelima, menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Yang keenam, membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Tadi kreativitas sudah, sekarang poin yang kedua yaitu kewirausahaan. Nah, di sini Bunda kasih sampelnya gini, kewirausahaan. Banyak yang mikir, apakah aku harus kuliah, kerja, nikah, atau usaha? Ya, Bunda kasih contohnya gini. Nah, makanya ada kewirausahaan itu berpikiran begini. Begitu kalian selesai sekolah di SMP, apa yang teman-teman lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman? Ya, alhamdulillah mungkin kalau teman-teman ya mungkin masih ada beberapa yang dari orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, di luar sana banyak yang tamatan SMP itu harus memikirkan kehidupannya sendiri. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin orang tua yang perekonomiannya menengah ke bawah ya. Nah, makanya Bunda kasih sampel seperti ini. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat, menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat, serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuai yang baik bagi dirinya, melainkan orang lain. Nah, di sini Bunda kasih contoh. Ini ada bisnis plan-nya. Kemudian wirausaha itu memikirkan bagaimana caranya, ya. Lanjut ke ciri-ciri manusia berwirausaha. Ciri-cirinya ada 5, yaitu mempunyai kepribadian yang kuat, memiliki sikap mental seorang wira swasta, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wira swasta, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Nah, bahasan terakhir yang memang ini dari subbab bahasan kita, Bunda akan menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Menurut Jogdankar 2017, ada beberapa peran kewirausahaan dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya ada 6 ya. Yang satu, menciptakan dan mendistribusikan kekayaan. Nah, peran kewirausahaan itu dia menciptakan kekayaan, kemudian mendistribusikannya ke orang lain. Kenapa di sini mendistribusikan? Kan berwirausaha itu ada yang contohnya berjualan. Nanti ada teman-temannya yang diajak berjualan lagi. Nah, ini disebut dengan mendistribusikan kekayaan. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan ini contohnya misalnya dia berjualan, kemudian memiliki karyawan. Nah, memiliki karyawan ini kan berarti dia mempekerjakan orang lain. Nah, mempekerjakan orang lain ini disebut dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menyeimbangkan pembangunan regional. Pembangunan regional itu pembangunan di negara kita, atau yang keempat, membantu mengangkat ekonomi regional. Yang kelima, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang keenam, meningkatkan ekspor. Ekspor itu adalah penjualan, ya. Penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya misalnya Indonesia mengekspor kayu ke Singapura. Nah, itu contoh dari ekspor ya teman-teman. Lanjut ke tugasnya. Tugas pertama bagi teman-teman adalah teman-teman silakan like dan komen ya. Komennya adalah
format nama misalnya Bunda Sri, kelas 7A, pesan dan kesan. Hari ini alhamdulillah mendapatkan materi mengenai apa saja yang Bunda tadi jelaskan. Nah, itu pesan dan kesannya. Terus pesannya tentunya harus pesan yang baik ya teman-teman. Karena kan ini di online ya. Pesannya misalnya mudah-mudahan ke depannya kami mendapatkan materi lagi. Nah, itu pesannya. Nah, di sini Bunda ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Bunda, silahkan subscribe dulu karena Bunda insya Allah ingin memaksimalkan materi teman-teman ini di YouTube. Jadi teman-teman kalaupun misalnya tidak menonton di waktu ini masih bisa menonton di waktu selanjutnya. Itu tugas pertamanya. Tugas kedua yaitu teman-teman silahkan tulis di buku teman-teman ya, tulisnya yaitu jangan lupa nama, kelas, hari, tanggal, kemudian tuliskan pertanyaannya beserta jawabannya. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian kreativitas, yang kedua jelaskan pengertian inovasi, yang ketiga sebutkan ciri-ciri manusia yang kreatif, yang keempat, jelaskan pengertian kewirausahaan. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri manusia wirausaha. Yang keenam, sebutkan peran kewirausahaan dalam membangun perekonomian Indonesia. Nah, 6 pertanyaan ini semua materinya sudah Bunda jelaskan di slide-slide sebelumnya. Jadi teman-teman sebelum masuk ke pertanyaan silahkan tonton dulu materinya sampai tuntas ya teman-teman. Nah, berikut apabila teman-teman sudah selesai menulis pertanyaan beserta jawabannya, silahkan teman-teman fotokan di buku dan kirim ke nomor WA Bunda ya teman-teman. Nah, berikut informasi dari Bunda. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.